Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumidin. Alhamdulillah, kita bisa dapat kembali untuk mempelajari dan belajar bersama, mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab, mempelajari bagaimana cara kita bisa membaca kitab Gundul. Pada pertemuan kali ini, insya Allah kita akan meneruskan pembahasan kita yang sebelumnya, yaitu mubtada. Sebagaimana yang telah kita fahami bahwa mubtada adalah isim rofa ma'rifat yang terletak di awal kalimat. Kemudian begitu juga kita telah mengetahui syarat-syarat untuk isim berkedudukan sebagai mubtada, yaitu harus isim, yang kedua harus ma'rifat, yang ketiga harus di awal kalimat, yang keempat harus dibaca rofa. Ini merupakan syarat untuk mubtada, dan itu sudah kita fahami dan sudah kita lalui. Pembahasan kita kali ini adalah akan membicarakan tentang macam-macam mubtada. Siapa sajakah isim-isim yang berkedudukan sebagai mubtada? Sedangkan isim kalau kita perhatikan, yang sudah kita ketahui, itu banyak ragamnya. Ada banyak ragamnya, ada bermacam-macam yang sudah kita pelajari. Nah, apakah semua bentuk isim, semuanya bentuk isim, jenis isim, itu bisa menjadi mubtada? Maka perlu kita pelajari di sini. Perlu kita ketahui dan perlu kita pelajari bersama. Sekarang macam-macam mubtada. Dalam susunan sebuah kalimat, mubtada ada beberapa jenis isim yang bisa menjadi mubtada. Adapun yang bisa menjadi mubtada atau isim yang bisa menjadi mubtada adalah yang pertama isim mu'rab. Isim mu'rab. Isim mu'rab, ingat, dia adalah isim yang harokat akhirnya bisa berubah. Dan isim mu'rab ini adalah isim yang mempunyai tanda baca. Punya tanda dhammah, bisa dengan wawu, bisa dengan alif. Itu adalah merupakan isim yang mu'rab, sebagaimana contoh yang sudah berlalu, yang sudah kita telah menyebutkannya. Contoh lagi misalnya Muhammadun talibun mahirun. Mana mubtadanya? Muhammadun, dari isim yang mu'rab. Ya, al-baitu jamilun. Al-baitu mubtada, dari isim yang mu'rab. Baik. Sekarang yang kedua. Yang kedua, isim yang bisa menjadi mubtada adalah isim mabni. Ingat isim mabni. Isim mabni adalah isim yang harokat akhirnya tidak berubah. Dia mempunyai satu bacaan pada harokat akhirnya. Nah, isim mabni ini bisa menjadi mubtada. Ya, isim mabni bisa menjadi mubtada jika terpenuhi syarat sebagai mubtada. Ya, di awal kalimat, kemudian ya ma'rifat, ya, kemudian dia isim dan seterusnya. Dan isim mabni yang bisa menjadi mubtada adalah satu, domir. Sekarang isim mabni yang bisa menjadi mubtada ini siapa?
Yang pertama, isim mabni yang bisa menjadi mubtada adalah domir. Ingat domir, kata ganti. Baik kata ganti orang pertama, ana, nahnu, atau kata ganti orang kedua, anta, antuma, antum, atau kata ganti orang ketiga, huwa, huma, hum, dan seterusnya. Maka domir bisa menjadi mubtada jika di awal kalimat, ya, dan jika dia adalah terletak di awal kalimat dan isim yang ma'rifah. Taib. Sekarang contoh domir sebagai mubtada. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa. Mana kira-kira mubtadanya? Huwa. Huwa dia berkedudukan sebagai mubtada karena terletak di awal kalimat dari domir. Kemudian contoh yang kedua, Aantum syakiruna. Mana mubtadanya? Antum, dari domir, isim mabni. Karena dia terletak di awal kalimat, berarti dia mubtada. Aantum syakiruna, apakah kalian orang yang bersyukur? Nah, itu mananya. Baik, kemudian contoh yang berikutnya, ana rabbukumul a'la. Ucapan siapa? Ucapan Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Saya adalah Rabb kalian yang tinggi. Mana mubtadanya? Ana. Mubtadanya adalah ana, dari isim mabni berupa domir. Baik. Kemudian contoh lagi, humul fasiquna. Humul fasikuna. Mana mubtadanya? Hum, dari domir berupa isim yang mabni. Itu adalah salah satu di antara contoh isim mabni dari domir yang berkedudukan sebagai mubtada. Taib. Untuk domir pada contoh di atas tadi, atau pada contoh yang telah kita sebutkan, berkedudukan sebagai mubtada. Kenapa? Karena dia adalah isim yang ma'rifat dan letaknya di awal kalimat. Sekarang tinggal apa i'rabnya? I'rabnya adalah fi mahalli raf'in. I'rab untuk isim yang mabni ketika menjadi mubtada adalah fi mahalli raf'in. Berarti huwa mubtada fi mahalli raf'in. Antum mubtada fi mahalli raf'in. Ana rabbukumul a'la. Ana mubtada fi mahalli raf'in, dan seterusnya. Taib. Kemudian yang kedua, isim mabni yang bisa menjadi mubtada yang kedua adalah isim isyarah. Ingat isim isyarah, kata tunjuk, baik menunjuk benda dekat atau benda jauh, baik untuk mudzakkar atau untuk muannas. Isim isyarah termasuk di antara isim yang ma'rifat, berarti bisa menjadi mubtada jika di awal kalimat. Tayyib. Contoh, hadza muslimun. Mana mubtadanya? Hadza. Karena dia isim yang mabni, berarti i'rabnya fi mahalli raf'in, mubtada. Ini seorang muslim. Kemudian contoh berikutnya, hadhihi jahannamu. Mana mubtadanya? Hadhihi, dari isim isyarah mabni, berarti hadhihi fi mahalli raf'in sebagai mubtada. Kemudian dzalikal kitabu. Contoh berikutnya adalah dzalikal kitabu. Mana mubtadanya? Dzalika, dari isim mabni berupa isim isyarah, itu sebuah kitab. Apa i'rabnya? Fi mahalli raf'in mubtada. Kemudian ulaika humul muflihuna. Mana mubtadanya?
ulaika. Dari isim isyarah jauh untuk yang berakal. Ulaika humul muflihuna. Mereka itu orang-orang yang beruntung. Mana mubtada'nya? Ulaika. Kenapa? Karena dia isim ma'rifat yang terletak di awal kalimat. Apa i'rabnya? Fi mahalli raf'in. Contoh berikutnya, haula'i qaumuna. Haula'i qaumuna. Mana mubtada'nya? Haula'i. Dari isim isyarah. Berarti i'rabnya fi mahalli raf'in mubtada. Itu yang kedua, isim isyarah yang menjadi mubtada. Baik. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, dari isim mabni yang bisa menjadi mubtada adalah isim mausul. Isim mausul. Isim mausul bisa menjadi mubtada jika terletak di awal kalimat. Contoh, alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina isim mausul terletak di awal kalimat, berarti dia mubtada. I'rabnya fi mahalli raf'in. Kemudian alladzi fil baiti tajirun. Orang yang ada di rumah itu seorang pedagang. Alladzi isim mausul mabni fi mahalli raf'in mubtada karena terletak di awal kalimat. Contoh lain, allati fil fasli mudarrisatun. Allati fil fasli mudarrisatun. Maka allati di situ adalah isim mausul, berkedudukan sebagai mubtada karena terletak di awal kalimat. Yang di dalam kelas adalah seorang pengajar. Itu adalah merupakan isim mabni yang bisa menjadi mubtada adalah isim mausul. Baik, kemudian isim mabni yang bisa menjadi mubtada adalah a'dadul murakkabah, angka yang mabni, angka 11 sampai dengan 19. Dia juga bisa berkedudukan sebagai mubtada. Contohnya, khamsata asyara kitaban fil hakibati. 15 buku ada di dalam tas. Khamsata asyara. Di situ isim yang mabni dari a'dadul murakkabah, angka. Karena dia terletak di awal kalimat dan termasuk di antara isim yang ma'rifat, berarti dia berkedudukan sebagai mubtada. Apa i'rabnya? Fi mahalli raf'in. Karena dia sebagai mubtada karena isim yang mabni. Maka khamsata asyara mubtada fi mahalli raf'in. Baik. Contoh adadul murakkabah yang menjadi mubtada adalah tis'a asyrata imra'atan jalisatun. Tis'a asyrata imra'atan jalisatun. Mana kira-kira mubtadanya? Tis'a asyrata. Adadul murakkabah, angka yang mabni karena dia terletak di awal kalimat, berarti berkedudukan sebagai mubtada. 19 wanita itu duduk. Kemudian adadul murakkabah contoh yang lain, salasata asyara rajulan muallimuna. Salasata asyara rajulan muallimuna. Maka salasata asyara adadul murakkabah
dia terletak di awal kalimat, berarti dia sebagai mubtada. 13 laki-laki itu adalah para pengajar. Inilah pembahasan daripada mubtada, ya, dari mubtada dari jenis isim yang mabni. Jadi mubtada bisa digunakan dari isim yang mu'rab, mubtada bisa digunakan dari isim yang mabni. Mubtada dari isim yang mabni adalah satu dari isim domir, yang kedua dari isim isyarah, yang ketiga dari isim mausul, dan yang keempat adalah dari a'dadul murakkabah. Ini adalah isim ataupun isim-isim dari isim yang mabni yang bisa menjadi mubtada. Maka dari sini selesai pada pembahasan mubtada. Ingat, mubtada adalah isim yang dirofa, dengan pengertian bahwa mubtada adalah isim yang terletak di awal kalimat. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita pelajari. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.